Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji, Ibu Dr. Nur Hayati, MPDI, dan Ibu Nur Halimah M. Kum, serta Mr. Abrari yang hari ini bertugas sebagai tim penguji, dan Astri Cahyati Paputungan. Hari ini kita akan ujian skripsi dan munaqasyah yang diajukan oleh program studi PAI. Program studi PAI atas nama Astri Cahyati Paputungan dengan NIM 15.2.3.1.4 dari program studi PAI dengan judul skripsi Persepsi Masyarakat Petani terhadap pendidikan tinggi di Desa Tombolango, Kecamatan Lola, Kabupaten Bolaang Mongondo. Marilah kita buka ujian skripsi kita pada sore hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian kali ini terdiri atas dua sesi. Pertama, sesi penyampaian poin-poin penting dari mahasiswa yang hari ini skripsinya diujikan. Yang sesi kedua adalah sesi tanya jawab dari para penguji, dan sesi ketiga adalah baik. Untuk efisiensi waktu, mari kita berikan waktu kepada saudari Astri Cahyati Paputungan untuk menyampaikan poin-poin penting dari skripsinya. Sehat-sehat ini? Sehat? Siap menerima berbagai tantangan? Siap. Oke, baik. Silakan. Maksimal 10 menit maksimal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Persepsi Masyarakat Petani terhadap Pendidikan Tinggi di Desa Tombolango, Kecamatan Lola, Kabupaten Bolaang Mongondo. Langsung saja masuk di bab pertama, yaitu pendidikan adalah proses belajar mengajar pola tingkah laku manusia menurut sesuai dengan harapan masyarakat. Tentu saja jelas bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan masyarakat. Semua masyarakat mentransmisikan budaya mereka dalam beberapa cara kepada generasi muda melalui pendidikan dan interaksi sosial. Oleh karena itu, pendidikan dapat diartikan sebagai sosialisasi. Pendidikan adalah tentang mengembangkan dan mengubah kepribadian siswa, dan pendidikan mengacu pada kewarisan pengetahuan, sikap, keyakinan, keterampilan, dan aspek kepribadian lainnya kepada generasi muda. Yang kedua, tingkat pendidikan di suatu wilayah sebenarnya ditentukan oleh bentuk wilayah dan desanya, di mana bentuk kawasan ke kawasan lainnya. Oleh karena itu, bentuk desa sangat berpengaruh atau menentukan tingkat perkembangan pendidikan. Morfologi desa seringkali berkaitan dengan ciri-ciri sosial dan budaya yang dominan di wilayah. Maka dari itu, pengetahuan penduduk desa, tingkat pengetahuan dan tingkat keterampilan sering mempengaruhi desain dan keputusan tata ruang desa. Yang ketiga, ada tiga faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru, dan tanggung jawab masyarakat. Tugas orang tua adalah mendidik di lingkungan rumah dan guru di lingkungan sekolah. Sekolah sebagai ruang sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat
tidak lepas dari tujuan dan sasaran yang disyaratkan oleh masyarakat itu sendiri. Keberhasilan pendidikan di suatu lembaga atau sekolah ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain siswa, pimpinan, sekolah, guru, dan masyarakat. Terakhir, di antara beberapa faktor tersebut, masyarakat adalah salah satu penyumbang dukungan dan yang sangat besar. Masyarakat memiliki dampak yang luar biasa terhadap berlangsungnya proses pendidikan di suatu lembaga. Sekolah yang bertahan dan berkembang menunjukkan minat dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan di masyarakat sekitar. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap pendidikan tinggi mempengaruhi berlangsungnya proses pendidikan. Pandangan masyarakat tidak lepas dari tingkat budaya, sosial agama, sosial ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat petani di Desa Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang Mongondo pada pendidikan tinggi. Yang kedua, apa saja kendala masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi di Desa Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang Mongondo. Pengertian judul ada 4, yaitu persepsi masyarakat pendidikan tinggi dan petani. Petani dapat dibagi menurut proporsi lahan pertanian, yaitu ada 3 macam, yaitu petani pemilik, penyewa, dan penggarap. Berikut tujuan penulisan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat petani di Desa Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang Mongondo. Yang kedua, untuk mengetahui persepsi masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi di Desa Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang Mongondo. Yang kedua, kegunaan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dan menambah pengalaman penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pendidikan tinggi di komunitas petani, serta sebagai bahan pustaka dan kajian untuk penelitian berikutnya. Yang kedua, bahan tambah referensi untuk dunia pendidikan guna mendukung perkembangan konsep atau rancangan pengetahuan yang baru. Yang ketiga, memberi nilai tambah khususnya pada pendidikan tinggi Islam dan pendidikan tinggi lainnya. Metode penelitian sesuai dengan judul yang peneliti angkat. Maka peneliti ini menggunakan jenis peneliti kualitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang akan dilakukan ini berusaha untuk mendeskripsikan, mengungkapkan, dan menjelaskan secara intensif, terperinci, dan tanpa memanipulasi data tentang persepsi masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi di Desa Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang Mongondo. 2 menit lagi deh. Desa Tombolango apa campaign-nya? Langsung ke apa? Ini coba apa namanya? Teknik analisis data sebelumnya. Yang apa? Tadi. Teknik ya coba. Teknik analisis data yaitu ada 3, redukasi data, kesimpulan sementara dan verifikasi, dan terakhir kesimpulan akhir. Terus berikut masuk di bab 4, temuan hasil penelitian. Yang pertama itu persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat merupakan temuan hasil penelitian dalam persepsi masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi di Desa Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang Mongondo. Informasi mengenai persepsi masyarakat petani dalam menyekolahkan anak, ada yang orang tuanya bercukupan tapi anaknya kurang minat. Ada yang dari keluarganya kurang mampu, anaknya mempunyai keinginan yang besar untuk menimba ilmu di perguruan tinggi. Yang kedua, ada juga persepsi tentang pendidikan tinggi baginya. Siapapun yang melanjutkan di perguruan tinggi, semuanya tergantung juga dengan usaha pribadi masing-masing, dengan ilmu yang mereka tempuh selama kuliah. Walaupun begitu, baginya pendidikan tetaplah penting. Tapi di sisi lain juga dia menilai bahwa pendidikan sekarang yang dibawa oleh individu-individu yang lulus dari sekolah tinggi itu tidak menyalurkan dengan baik atas apa yang didapatkan pada saat kuliah. Begitulah realita yang dia lihat pada anaknya. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan
petani pemilik. Menurutnya pendidikan tinggi di kalangan petani itu sangatlah penting karena dengan adanya pendidikan tinggi dapat membantu meningkatkan pola pikir. Berikut kendalanya: rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Tombolongo, tidak ada biaya dan ketidaktahuan orang tua, maka perlu adanya komunikasi dengan aparat desa dan lulusan universitas untuk menciptakan budaya di mana pendidikan itu penting. Yang kedua, sedikitnya kesadaran di kalangan petani untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, terutama di tingkat universitas. Sekian dari saya. Oke, baik. Kita ke sesi berikutnya, ini pendalaman dari para tim penguji. Silakan pada Ibu Nur Hayati, Dr. Nur Hayati untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan skripsi yang diujikan pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Tim Penguji Ujian Mahasiswa, Pak Pelajar atau Yusma Rahmatullah karena Sekretaris Penguji MPD Pendidikan dan keluarga saya sebagai penguji saya, Ibu Nur Akhirnya lebih khusus Ananda Astri Hayati Hitungan yang merupakan nasibnya hari ini alhamdulillah masih boleh dia alhamdulillah dan nanti bisa selesai Ya. karena ini 15 sisa 2 hari harus keluar dari PPI karena sesuai surat pernyataan yang pernah ditandatangani bahwa pas tanggal 31 Oktober kalau tidak selesai maka dia akan mengundurkan diri di PPI sebagai mahasiswa kan. Alhamdulillah berkat ketekunan beliau dan kesabaran beliau pada hari ini maka juga akan melewati ujian yang berat ya. Oke, saudara mengangkat suatu masalah bahwa persepsi masyarakat petani terhadap pendidikan di desa Tombolongo, Kecamatan Bola, Kabupaten Bolaan, ya. Apa yang mendapat kami saudara sehingga mengangkat masalah ini? Karena kebanyakan di sana Bunda kebanyakan di desa itu kebetulan itu asli tempat tinggal sendiri asli desa sendiri semua itu di situ kebanyakan mata pencaharian di kecamatan Lawak itu kebanyakan memang Petani apa? petani asli Petani cengkeh atau petani? itu kebanyakan kalau asli yang Bunda di desa Tombolongo kebanyakan desa petani penggarap. Petani penggarap. Tapi ada juga petani Lahannya apa? Cengkeh, padi? Nah, itu Padi. pertanyaannya. Petani cengkeh, petani padi ya, padi. Padi. Penggarap ya. Biasanya kalau petani itu yang setahu saya itu makanya dong asli. ya. Berapa jumlah masyarakat di sana yang menyekolahkan atau yang memberikan kesempatan anaknya untuk melanjutkan pendidikan tinggi sehingga saudara mengangkat persepsi masyarakat terhadap pendidikan tinggi? Berapa jumlah? Di situ datanya sudah ada di Rabu sudah yang di Bapak asli itu dapat aslinya 2000 berapa asli ambil di asli desa ada minta ke sekretaris desa bagaimana? Iya. Ini ada di bab 4 Di halaman berapa? di halaman 44. Halaman 44. Oke.
Di sana kebanyakan Bunda waktu asri wawancara turun observasi awal turun observasi asri tanya-tanya dan asri lihat dengan realitas sendiri. Di situ yang DP kebanyakan para lulusan itu kebanyakan dari sekolah dasar. Data ini diambil pada tahun berapa? 2020. Ini kan seharusnya kan di sini di setelah tabel kan ada sumber data itu tulis karena begini, saudara ambil tahun 2020 ya. Iya. Berarti pasti di tahun 2021, tahun 2022 data di masyarakat sana ini ya tentang pendidikan ini berarti pasti kan berubah. Jadi harus ada dasarnya bahwa sumber data dari mana? Kepala desa Tombolango ya. Waktu itu berhubung hasil penelitian waktu itu Bunda kan 2000 berapa selama itu Bunda. Waktu itu ada penelitian pemilihan ulang pergantian kepala desa. Tapi hasilnya ada minta Pak yang kepala desa yang sebelumnya langsung habis jabatan. Iya betul. Iya itu data diambil pada tahun berapa? Pada tahun 2020 entah itu kepala desanya sudah terganti, entah itu kepala desanya belum terganti. Karena kalau terganti kepala desa berarti datanya kan tetap ada, tidak mungkin kepala desa mau bawa kan. Contohnya saya nanti kalau terganti sebagai ketua prodi pasti kan apa data-data tentang administrasi prodi PAI saya serahkan kepada yang menggantikan saya, begitu ya. Jadi harus ada sumbernya bahwa data ini diambil diperoleh data. Karena saya tanya kemarin mungkin begini, ini wewenangnya Komisi 2. Teknik pengumpulan data yang dipakai teknik apa? Teknik pengumpulan data, cara mengumpulkan data, apa yang dipakai? Observasi, baru wawancara, apalagi dokumentasi. Maka inilah termasuk sumber data adalah dokumen. Ini kan dokumentasi kan? Bukan berarti bahwa dokumentasi itu foto-foto yang apa, yang di situ baru dikatakan ini dokumentasi kan. Pasti kan ini terdokumentasikan dia, ya bahwa jumlah masyarakat yang petani sekian, yang PNS sekian, swasta sekian, oke. PNS 5, petani 62, yang oke. Berapa masyarakat yang diwawancarai dalam hasil ini penelitian? Ada 8 orang. Sekretaris desa, 2 itu ada 10 sama 2 itu sekretaris desa yang Oke. Kira-kira dari 8 masyarakat yang diwawancarai, ada nggak pilihan bahwa ada dari PNS, ada dari, karena kan begini, ada PNS tapi petani juga, ya kan? Yang diwawancarai semua petani, PNS tidak ada. Oke. Yang petani, yang jumlahnya 60, di sini 62 kan? Tapi ada jumlah asli wawancara itu ada yang petani. Oke. Dari 8 orang itu berapa petani, berapa PNS, berapa? Yang 8 orang yang diwawancarai. Kan saudara tadi mengatakan bahwa yang diwawancarai adalah 8 orang. Yang 8 orang ini semua petani. Semua petani. Tidak ada dari, ya oke. Kira-kira persepsinya terhadap pendidikan tinggi dari 8 orang ini hampir sama atau semua sama? Semua Bunda bilang kalau pendidikan tinggi itu sebenarnya penting, tapi semua juga ada DP ada juga DP alasan tersendiri pada
memang kalau yang petani pemilik sama dong enak dalam selanjutnya perguruan tinggi. Itu lagi hasil ada wawancara, ada yang punya saudara. Ini yang diwawancarai ini adalah penggarap pemilik. Dari 8 orang ini, adakah anaknya yang lanjut di S1 di perguruan tinggi? Yang petani pemilik. Tanggapan beliau terhadap pendidikan tinggi bagaimana? Ya kan saudara meneliti kan? Tentunya kan ada. Bapak Ajimin. Ya, bagaimana tanggapannya apa Jimin? Kira-kira bagaimana tanggapannya? Nggak usah dibuka, karena saudara kan sudah pernah wawancara, pasti sudah ada sedikit di benak, di pemikiran saudara ini. Ya. Di dalam wawancara yang saya wawancarai narasumber yang bernama Bapak Ajim itu, semuanya DP apa yang dia katakan itu tentang pandangan tentang persepsi itu sama positif yang beliau bilang kalau yang mana pendidikan tinggi itu penting. Baru kalau seharusnya orang tua memang harus mau kasih lanjut DP anak-anak di perguruan tinggi. Harus. Tapi yang lain itu. Yang lain, bagaimana tanggapannya? Yang petani penggarap, yang petani apa itu penyewa itu, orang anak-anak tak ada yang lanjut. Tidak ada yang lanjut. Tapi menurut orang pendidikan itu penting cuman karena tergantung dari anak baliknya dari anak, jangan juga kata tak paksa dah gitu. Tidak ada paksaan karena di sana juga DP anak-anak banyak juga yang terpengaruh dengan teman-teman paling banyak di sana PAS SMA langsung kawin. Cari kerja. Lebih baik kerja atau kawin dibanding dengan lanjut di pendidikan tinggi rata-rata. Oke, coba sebutkan kendalanya, apa saja kendalanya masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi itu, apa kendalanya? Itu sebenarnya terutama itu yang pasti orang ini narasumber yang bagian itu sampai anaknya terus itu orang alasan itu paling banyak soalnya itu masalah biaya. Coba asli pakai bahasa Indonesia. Nah, biasa bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Tembolango ini. Coba saja bahasa Tembolango. Ayo, jangan pakai bahasa Manado. Bahasa ini. Terus. Coba. Kira-kira saya sakit kupingnya dengar dia ngomong. Itu saya tidak tahu sambungnya bagaimana kalau DP. Untuk ibu mengerti. Coba. Kendala. Kita mau kasih nanti apa kendalanya Mie? Apa kendalanya masyarakat sehingga masyarakat petani sehingga tidak memberikan kesempatan anaknya untuk melanjutkan di pendidikan tinggi. Paham itu paham? Nah, coba ya. Iya, pakai bahasa Indonesia yang baik. Nah, kasihlah itu DP. Ketika asli ada wawancara Pak narasumber yang ada di desa Tembolango itu setengah menit. Saya pernah punya mahasiswa jadi justru bahasa Inggris mencoba di bahasa daerah. Jadi pakai bahasa lah. Iya, saya belajar juga. Oke, silakan pakai bahasanya sendiri. Yang penting kendalanya kenapa sampai apa itu itu Iya dan kurangnya biaya kata. Kurangnya biaya. Sampai anak-anak juga yang nggak mau. Oh, tidak ada apa. Memang kemauan keinginan anak tersebut karena melihat ekonomi orang tua. Solusinya yang ditawarkan oleh peneliti kira-kira apa? Karena di sini tidak ada solusi. Kalau kendala berarti ada solusi toh? Ada bunda. Nah, apa solusi yang ini yang ditawarkan kepada apa? Karena begini,
sekarang kan kalau mau melanjutkan pendidikan itu murah meriah, apalagi kalau dia masuk di apa, saudara mahasiswa Yayan Manado, tentunya kan harus sosialisasi, masuk Jo, masuk pakai Jo, silakan masuk di apa di perguruan tinggi Yayan Manado, situ banyak beasiswa, ya. Termurah dunia akhirat. Termudah, betul. Termudah dunia akhirat. Tapi terlama untuk kamu mungkin karena begini. Yang saya curiga, Astri, keinginan anak-anak di sana mau kuliah tidak mau karena melihat kamu sebagai penduduk di sana lama sekali lulus. Berarti minat masyarakat di sana untuk jadi hilang kan? Coba kalau anak Astri yang sebelumnya lulus pas 4 tahun, saya kira berbondong-bondong orang mau lulus. Ya, mau apa? Saya kira orang masyarakat petani itu berbondong-bondong mau melanjutkan pendidikan di Yayan Manado. Apalagi kan di sini sudah banyak beasiswa. Ya, murah meriah. Itu. Kira-kira bagaimana tanggapan Astri? Bagaimana? Iya. Iya, siapa mau bangun saudara desa yang Temulawak kalau bukan saudara sendiri ya. Jadi nanti kalau setelah Astri selesai ya sosialisasi di sana, kampanye akan khususnya di Prodi PAI ya. Bila lulus mendaftar karena saya ini alumni, tapi jangan lihat bahwa saya adalah mahasiswa Mapala, mahasiswa paling lama ya. Ingat karena saya mungkin kendala karena cepat kawin, tapi insya Allah di sana ada 3 tahun 8 bulan bisa lulus Astri ya sekarang. Tolong disosialisasikan ya. Ya sudah, saya kembalikan ke Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat dari masalah itu kan ada tiga kelompok petani. Kalau petani pemilik, petani penggarap, dan petani penyewa. Nah, masing-masing punya persepsi tentang pendidikan tinggi. Kalau tadi dia bilang kalau petani penggarap dengan penyewa itu 2 kendalanya. Ya ada doi. Ketika ada doi, anak-anak juga tidak mau karena tidak mau memberatkan orang tuanya. Tapi ada sebenarnya faktor yang perlu dia gali lebih jauh, faktor sosial gitu. Bahwa orang tua di rumah suka sekali menyekolahkan anaknya, tapi anaknya terlanjur terpengaruh dengan kelompoknya sehingga ngapa lagi kuliah, habis doijo, kerja jo, habis kuliah juga belum tentu dapat kerja. Silakan Bu. Itu yang saya mau tanya. Tinggal aja lanjutkan. Tinggal dilanjutkan. Bismillah. Banyak sekali nih pertanyaan ya, coba. Nah, ini soal betul ini soal skripsi toh. Ya. Harusnya tidak banyak sebetulnya yang masuk klarifikasi. Sudah Pak? Silakan Bu. Belum. Silakan. Coba persilakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. As you wish, the time. Oke. Ya, terima kasih kepada Ketua Sidang yang ini kami hormati Bapak Pembimbing 1 Dr. Haji Yusuf Abdul Khotar MAG dan Pembimbing 2 Bapak Gazi MPD serta Haji Pengganti Oke, dan terutama Astri Cahyati Pakutungan ya. Saya sebenarnya kalau tadi penguji 1 bilang nanti difokus di metodologi penelitiannya, enggak. Tapi saya tertarik sebagai penguji 2 lebih fokus ke isinya, isi skripsi Anda. Saya perlu klarifikasi dari Anda sebagai
defender ya yang mempertahankan skripsi. Anda ini mau mengukur tingkat persepsi masyarakat petani terhadap perguruan pendidikan tinggi, atau Anda mau mengukur berapa banyak masyarakat petani itu yang melewati pendidikan tinggi atau tingkat pendidikan masyarakat Tembolang. Itu yang saya mau tanyakan. Apakah Anda mengukur tingkat persepsi masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi, atau Anda ingin mengukur tingkat pendidikan masyarakat petani Tembolang? Itu yang itu terngiang terus, karena saya bisa baca ini berapa kali, tapi saya tidak dapatkan itu dia. Terus itu nomor Jangan dituduh. karena di situ kan saya punya pembahasan masalah itu kan sebenarnya cuma ada 2. Oke, jangan di situ dulu, saya perlu klarifikasi itu dulu. Tapi memang yang Jangan kemana-mana, tolong jawab pertanyaan saya yang itu aja dulu. Jangan kesana kemari dulu, itu nanti ada pertanyaan lanjutan. Yang di bagian 2 itu kan yang data-data di tingkat konsumsi masyarakat petani itu tingkat yang kamu ukur apa dulu dijawab, jangan pertanyaan itu dijawab. Yang kamu mau ukur apa? Tingkat persepsi masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi, mengerti nggak? Atau tingkat pendidikan masyarakat Tembolangonya? Persepsi dengan Enggak, 2 itu saja, opsi 2 itu aja. Mana yang kamu mau cari tahu di situ? Sebenarnya kan saya ada kesalahan di situ, memang sebenarnya tingkat pendidikan. Ini subskripsi loh, Astri, bukan hasil loh. Jadi mana 2 itu yang mau fokus itu di mana? Karena memang kan di situ kan berhubungannya dengan kendala. Jadi kalau jawab nggak mana ya, maksudnya apa yang ditanya dan enggak. Pertanyaannya gini nih, dengar. Ini skripsi ini mau menemukan tentang tingkat persepsi masyarakat Tembolango, ya, masyarakat petani Tembolango tentang pendidikan tinggi, atau skripsi ini mau mengukur tingkat persepsi pendidikan tinggi masyarakat petani. Enggak, tingkat pendidikan masyarakat Tembolango. Tingkat pendidikan masyarakat Tembolangonya. Yang mana yang kamu lakukan di sini nih? Persepsi. Yakin kamu mau persepsi. Makanya tadi Tapi kamu ngaku salah bahwa di dalamnya ternyata nggak ada hasil itu. ada memang yang makanya tadi Astri bilang itu kan yang Astri Sekarang begini Astri, di halaman demi halaman ini, di beberapa halaman, saya jadi bingung kenapa. Satu, kamu ini kalau misalnya ini Anda untuk tingkat pendidikan masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi, kalau misalnya didukung data itu oleh kuesioner atau angket, bagus ini skripsi. Jadi misalnya berapa persen yang mengatakan pendidikan tinggi itu penting, gitu kan? Saya lihat hasil wawancara. Pendidikan tinggi itu bisa memperbaiki karakter dan lain-lain. Pendidikan tinggi itu mungkin bisa membuat wawasan dan pola pikir, gitu kan? Hasil wawancara Anda ya. Atau mungkin pendidikan tinggi itu nggak penting karena kalau lulus itu nggak sesuai pekerjaan, atau kalau nggak lulus misalnya jadi pengangguran juga, gitu kan? Tadi sempat penguji 1 bertanya, gitu kan? Karena ada persentase kamu bilang anggapannya gimana, gitu kan? Anggapannya seperti apa masyarakat petani? Bagaimana terhadap tingkat pendidikan tinggi? Oh, ada yang positif loh, gitu kan? Justru persepsi positif itu seberapa banyak dari masyarakat petani itu tentang pendidikan tinggi? Dan ada nggak persepsi negatif bahwa pendidikan tinggi itu nggak penting? Toh juga nanti akhirnya kami juga yang perempuan, gitu kan? Toh mereka juga selama ini setelah lulus S1 masih nganggur, gitu kan? Itu berapa persen? Gitu. Itu yang menanyakan, yang paling penting itu sebetulnya. Tadi ketua sidang juga pembimbing 1 juga mengatakan, kalau misalnya dilihat persepsi itu dari faktor sosial ya Pak ya. Nah, faktor ekonomi misalnya tidak ada yang mampu nih orang tua berapa persen, gitu kan? Dari faktor sosial misalnya, tadi sudah dikatakan sama pembimbing Anda, pembimbing 1 Anda, bagus kalau dilihatnya dari kuesioner, kemudian Anda dukung dengan data interview ya, Anda
dukung dengan data wawancara di situ. Itu lebih objektif saya kira. Karena ini Astri ya. Saya jadi bingung ketika rumusan masalah kamu bicara tentang satu, persepsi masyarakat, kedua, kendala. Tetapi tujuan penelitian kamu jadi lain lagi. Satu, untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat petani. Coba kamu lihat di halaman 10. Apa saya salah baca? Jadi sudah betul kalau bisa hasilnya seperti itu. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat petani. Itu kan nggak sesuai dengan rumusan masalah. Padahal kamu mem seharusnya persepsi itu mem, gitu kan? Itu. Jadi hal ini akan mempengaruhi temuan penelitian kamu dan sekaligus pembahasan penelitian Anda ya. Baru kemudian yang B, untuk mengetahui persepsi masyarakat. Kok nggak sesuai rumusan masalahnya tujuan penelitiannya? Ya. Sebetulnya Anda kaji ini penelitian Anda ini tentang apa? Mem tentang persepsi, oke. Yang kedua kamu bicara kendala ya. Tapi di halaman berikutnya ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Iya, iya. Itu kan jadi bingung. Di situ Catat. direkam Pak sudah. Oh ada, aman. Jadi begitu. Ini kegunaan penelitian kalau kamu secara teoritis kegunaan penelitian ini untuk apa? No bahasa apa itu, bahasa Inggris atau bahasa Belanda? Apa kegunaan praktisnya apa, kegunaan teoritisnya apa, kontribusi terhadap prodi Anda apa, ini penelitian kamu ini. Saya sebagai penguji bingung melihatnya. Makanya di abstrak itu yang saya baca paling depan itu tujuan penelitian ini kok jadi begini. Sebenarnya apa? Ya. Oke. Itu yang paling penting sebetulnya, saya nggak bisa meneruskan, cuman ini ada beberapa hal yang saya mau tanyakan juga ke Asri, orisinilitas penelitian kamu itu apa? Atau ya kalau orang bilang katanya novelty ya, dengan previous tadimu apa penelitian sebelumnya? Terdahulu. Apa DP persamaan, perbedaannya, dan orisinilitas penelitian kamu apa? Yang bikin beda, yang bikin baru penelitian kamu? Yang pertama itu kalau saya ini sejalan. Kan dia bunda korla aja lah. Bunda. Masih kecil. Nggak usah dibaca, yang bikin beda apa Sri? ada yang memiliki agama Orangnya Asli saya nggak tahu ini. Halaman 25 kamu lihat dengan halaman 26. Nih, sekarang silakan baca di baris terakhir di halaman 25. Itu skripsinya meneliti tentang masyarakat petani. Tiba-tiba di situ saya nggak tahu ya muncul bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk sopan santun terhadap anak. Dari mana Dasri? Tahu ya? Oh, Asri tahu ya? Iya, oke. Halaman apa men? Page 26. 25. Itu dia nggak bisa jawab itu apa bedanya. Ini untuk
uniknya penelitian ini apa sih? Ini kan penelitian relevan. Oke, lanjut di metodologi. Ini asli yang bikin sendiri saya asli. Bedanya di mana? Jangan pakai bahasa saya ya. Di halaman 27 itu ya. Bahasa penulis atau peneliti. Asli data primer itu apa? Yang terdiri dari arsip desa itu Data primer. Ya kalau saya baca sih bisa. Maksud saya ingin kamu paham apa itu data primer, apa itu data sekunder. Data primer dalam penelitian kamu apa? arsip desa. Contohnya yang CP data primer kan? Iya. Itu namanya terdiri dari arsip desa, Terus apa lagi? kepala desa, sekretaris desa, Mana kamu tulis di situ? Ada? Gimana kamu itu? Sumber buku dan sumber lapangan, tapi kamu tidak tulis di situ siapa-siapa data primermu. Kemudian data sekunder, metode pengumpulan data. Banyak sekali terminologi yang tidak tepat dipakai di situ. Teknologi dengan teknik pengumpulan data itu beda ya. Apa itu teknologi pengumpulan data itu? Ada teknologi, Srik. Banyak tuh kata-kata yang aneh-aneh. Halaman 31. Nah, muncul di halaman 32 faktor penghambat yang dengan pendukung, sudah deng. Faktor penghambat dan pendukung. Nah, padahal kamu bilang katanya mem sebetulnya itu kendala yang saya mau teliti, gitu ya. Kenapa sih sudah muncul ini dia? Halaman 45, Astrid. Coba kamu baca di paragraf pertama ini. halaman 35. 45. Hasil temuan penelitian Iya. sesuai dengan temuan hasil penelitian Yang mana? Temuan yang mana? Berarti sebelumnya sudah ada temuan penelitian ya. Yang mana yang kamu maksud? Sesuai dengan temuan hasil penelitian, mana yang kamu maksud? Sudah ada di atasnya? Ya ini lucu juga. Apakah malah justru di sini hasil temuan penelitiannya ini wawancara dulu, baru kemudian muncul di poin pertama. Bagaimana persepsi masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi di halaman 50 itu? Saya kira Anda bisa meletakkannya di hasil temuan yang poin pertama apa ya? Ya kan, persepsi. Nah, kemudian poin kedua, Anda bicara tentang kendala kan? Yang tidak dapat nih kendalanya. Yang justru dapatkan di halaman 58. Sudah betul kalau kamu persentasenya Prosentase. Kalau orang dulu bilangnya persentase. Padahal harusnya kayak Pak Sago dia persentase ya, persentase dan prosentase. Pak Sago persentase. Oke, halaman 58. Anda itu yang kembali pertanyaan awal saya. Ternyata Anda mencari tingkat pendidikan terakhir masyarakat desa Temulawang, padahal itu nggak
mahasiswa sama sekali boleh kamu angkat di sini. Ya betul kalau misalnya yang memiliki warga yang belum bekerja sekian persen, padahal bukan itu yang dicari asli. Anda selalu analisa dulu baru wawancara ya, maksudnya kan enggak wawancara kemudian analisa Anda sebagai penulis ya. Nah, baru di discussion atau di pembahasan. Astri, pakai teori tentang persepsi masyarakat petani itu pakai teorinya siapa? Masalah. Bagaimana bunyi teori? Ada objek persepsi, humanoid dan non-humanoid. Objek perseptual berbentuk manusia sering disebut sebagai persepsi manusia dan sosial. Sedangkan persepsi non-manusia disebut sebagai persepsi manusia atau objek. Di pembahasan Anda bahas nggak itu sesuai dengan hasil teman penelitian dengan teori? Teori seperti Popoji. Sering ada enggak? Pertanyaannya itu kan? Enggak. Nggak ada Astri. Hai. Saya baca enggak ada sama sekali. Di kesimpulan pun demikian ya, karena yang dibahas bukan persepsi ternyata hanya persepsi hanya tingkat pendidikan masyarakat desa, jadi masyarakat petani. Jadi data ini mengukur tentang persentase tingkat pendidikan masyarakat desa Turulan. Karena rumusan masalahnya yang dikaji adalah persepsi masyarakat terhadap tingkat pendidikan masyarakat petani terhadap tingkat pendidikan tinggi. Kemudian di kesimpulan juga tidak bicara tentang kendala, justru ada beberapa hal atau pengaruh yang muncul di sini. Itu surat permohonan izin penelitian saya kira tidak ada, ternyata tercecer di belakangnya, diletakkan di belakangnya dari kampusnya. Ada iya, tapi tercecer tidak disandingkan dengan permohonan penelitian yang dari desa ya. Jadi terus ini tolong direvisi ya, siapa? Ya oke, meskipun Anda di injury time ya, tapi tetap harus diperbaiki kan ada namanya Pak Doktor, kemudian ada namanya Bu Doktor di situ, Pak Doktor sebagai pembimbing serta penguji nanti ya. Kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Halimah Unhum. Kita langsung kepada Pak Agari. Silakan. Ya baik. Terima kasih kepada Ketua Sidang Bapak Dr. Yusno Abdullah Ota, Magister Agama. Kami hormati penguji 1 yang dalam hal ini diganti atau diwakili oleh Ketua Prodi Ibu Dr. Nur Hayati MPDI, kemudian penguji 2 Mem Nur Halimah Unhum, teman-teman yang hadir, dan wabil khusus untuk Saudari Astri Cahyati Peputungan. Sehat Astri? Ya, alhamdulillah ya. Tadi ada beberapa koreksi dari penguji 1 dan penguji 2. Saya pikir perlu menjadi perhatian bagi Saudari Astri dalam menyusun skripsi ini, apalagi rumusan masalah kedua itu tidak nampak ya. Yang nampak adalah pertanyaan yang tidak dipertanyakan. Jadi tapi datanya sini setahu saya ada, tinggal bagaimana nanti
disusun kembali sehingga rumusan masalah yang kedua yang kamu tuliskan dalam penelitian ini bisa dijawab ya, bisa terjawab di hasil penelitian. Orang tua kamu petani, Asri? Orang tua petani? Iya, Pak. Petani apa? Petani Enggak. Apa? Sawah. Silakan. Silakan Pak, silakan Pak. Suruh masuk ini, teman-temannya dia juga duduk di sini. Panggil. Dan silakan masuk. Suami mana? Enggak ada. ada di luar, Bunda. Ini Bunda. Hah? Ya sudah dari tadi. Kenapa yang kita di luar? Ya, karena hantu suami. Harusnya duduk di muka. Pak, situ Pak, di Pak, situ. silakan. Duduk di muka di suami. Sini. Dari tadi dia duduk. Saya kira masih. Lanjut. Ya, baik. Selamat datang Bapak di IAIN Manado. Sendiri Bapak? Ya, dari Lolak ini Pak. Ya, sekembali ya. Berapa bersaudara Astri? Yang kamu paling tua ya? Yang kedua? Kedua adik laki-laki. Masih sekolah? Taman. SM. Terus lanjut kuliah atau enggak? Atas kemauan siapa? Iya sih Bapak, tapi enggak tahu juga sih. Cuman dia yang enggak mau. Oh, dia enggak mau. Tapi orang tua pengen anak yang kedua kuliah. Tapi kan Asri masih cuman rencana kalau Asri kelar dia masih lanjut, tapi dia Dia enggak mau. Kenapa enggak mau katanya? Pengaruh lingkungan. mungkin setelah Bapak sekolah kan udah lulus tuh. Oh ya. Sekarang saya tanya gini, ini kan judul kamu persepsi masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi. Kalau seandainya gini ya, ada sebuah statement kalau seandainya di desa Tombolango sana sebagian besar masyarakatnya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi misalnya, kira-kira bagaimana nasib petani? Di sana ada petani yang sarjana? Ada. Sarjana apa dia? Sarjana, tapi kayak itu lulusan dari Gorontalo sih ya. Tapi kamu teliti nggak orangnya? Enggak. Padahal bagus itu. Ada yang dari sarjana pertanian, S1 pertanian ada? Sampai sana mencetak kebanyakan tenaga pendidikan Guru ya. Selalu muncul itu non. Ya, jadi bagus ya sebenarnya kalau anak-anak muda di sana melanjutkan pendidikan S1 ngambil pertanian. Jadi bisa lebih berkembang dunia pertanian yang ada di sana. Jadi sehingga tetap mereka membangun sebuah persepsi bahwa pendidikan itu penting ya. Pendidikan itu penting. Ya, tapi saya lihat saya tanya-tanya ke teman-teman yang tinggal di Bolmong, memang bertani itu sudah menjadi bagian hidup ya. Ya, sudah menjadi bagian hidup. Meskipun dia PNS, tetap dia bertani ya. Dia memang sulit dipisahkan antara, sudah bukan profesi lagi saya pikir ya, tapi sudah bagian menjadi budaya. bahan pangan semua kan dari situ. Ya. Jadi saya pikir tidak masalah kalau mereka harus lanjut pendidikan tanpa harus meninggalkan dunia pertanian kan. Nah, tapi itulah memang tugas Astri sebagai seorang mahasiswa yang melanjutkan pendidikan, yang mengajak lah atau mensosialisasikan, tadi sempat disinggung, kepada masyarakatnya agar tetap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, supaya masyarakat atau desa Tombolango ini bisa lebih berkembang atau meminimalisir terjadi tindakan-tindakan kejahatan
Jadi menjadi petani yang pintar kan gitu. Itu tugas kamu lah Astri ya, mengajak masyarakat di sana, karena ya memang sebagian besar setahu saya paling kuat itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Mereka tidak mau lanjut pendidikan karena lingkungan yang mempengaruhi. Apalagi kalau di desa-desa begitu kan biasanya setelah lulus langsung menikah ya, setelah lulus sekolah SMP atau SMA itu biasanya langsung menikah. Jadi tugas kamu itulah mengawal masyarakat desa Tombolango sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kalau bisa jadi ibu Sangadi lah. Amin. Iya, supaya kamu memfasilitasi kan, kamu mencari sponsor-sponsor beasiswa untuk itulah, untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat yang ada di sana. Itu goal sih saya pikir dari penelitian ini. Karena jangan sampai penelitian ini hanya sekedar penelitian, setelah itu kamu lulus sudah selesai tidak bisa memberikan manfaat. Ya goalsnya adalah ya target. Kalau kamu jadi ibu Sangadi, insya Allah ya siapa tahu ke depan nanti petani-petani yang ada di sana bisa mempunyai pendidikan yang bagus. Oke baik, selamat buat Astri yang telah menyelesaikan pendidikannya di Prodi PAI meskipun di semester akhir ya, tapi ya setidaknya punya kemauan untuk menyelesaikan studi daripada tidak melanjutkan pendidikan. Selamat buat orang tuanya juga Bapak, salam buat Ibu yang ada di rumah. Semoga ada anaknya, mana anaknya? Di kampung. Oh di kampung ya. Satu ada di dalam masih dalam. Oh iya, satu dalam Dia dengar itu, dalam proses. Selama 5 bulan dia sempat dengar itu tak? Ya, ya tetap. Nanti rencana kalau lulus mau kembali ke desa Tombolango. Kesana kalau perempuan mudah ya. Ada rencana kopi sampai kurang ya sih kalau di mana yang bagus kerja. Ya, baik. Selamat sekali lagi. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud dan semoga bayinya sehat ya. Ya setelah ini langsung proses lah untuk pendaftaran yudisium sehingga bisa, insya Allah bisa ikut wisuda di tahun ini. Jadi sebelum melahirkan kalau bisa wisuda dulu lah. Ya baik, terima kasih, selamat sekali lagi. Kami kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih Pak Rawi. Astri, saya nggak tahu ya. Ketidaktahuan saya itu waktu bimbingan sepertinya arahnya jelas, tapi setelah hasilnya arahnya kok nggak jelas. Itu kenapa itu? Ya Pak, tadi saya cukup menjelaskan Pak Mim kalau yang mana. Masalah juga di sini juga tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Itu yang saya bingung. Entah gara-gara 5 bulan ini atau kemana arahnya itu. Kan awalnya kan kamu itu hanya ingin melihat bagaimana pemahaman masyarakat petani. Terus saya beri gambaran 3 macam petani. Yang mana yang nanti waktu ujian kelihatan kan Bu Prof situ tujuannya. Ya kan? Tiba-tiba hasilnya kok jadi blank begini nih. Itu yang saya bingung, itu pertama. Yang kedua, bingung saya itu, saya masih ingat waktu di proposal, di hasil, di metodologi itu diperbaiki, diperjelas siapa-siapa yang mau diwawancarai, kenapa diwawancarai, apa tujuannya, apa ya, harus jelas. Kalau yang diwawancarai itu kepala desa Sangadi, kenapa di Sangadi itu diwawancarai? Kalau sekretarisnya diwawancarai, kenapa diwawancarai? Kalau ini para petani ini harus ada alasannya. Tadi itu jawaban tadi parah itu. Oh itu om saya. Kalau saya pengujian saya batalkan ujiannya. Nah bawa om di sini nih. Ini bukan bawa om. Meskipun om kamu diam. Untung ibu tadi nyala mengamu balik.
Fatal itu tuh sebenarnya kalau yang dunia akademik. Oh itu om saya, aduh mati. Ya, saya malah bingung. Kok yang dulu diarahkan itu malah nggak ada gitu. Makanya tadi mem temukan itu tuh. Dan apa ya? Tidak teratur. Ibarat tubuh itu di kepala di sini. Ini skripsi ada. Tadi Pak Bro juga menemukan datanya ada tapi nggak dipakai. Ngapain? Terus yang berikutnya teori. Teorinya ada di teori bab 2. Tapi kenapa cuma disimpan di bab 2? Itu dipakai untuk menganalisis data. Karena itu tadi kehilangan arah. Maunya ingin melihat persepsi, tapi yang kena yang hasilnya adalah mengukur tingkat pendidikan tinggi masyarakat Tombolango. Saya nggak tahu apa yang jadi masalah. Jadi catatan tadi agak sedikit kerja keras ini nih Asri. Kalau melihat tadi dari catatan Ibu Nur Halimah itu, dan catatannya serius. Terutama soal tadi tuh, kamu mau ngapain? Mengukur tingkat persepsi masyarakat petani tentang pendidikan tinggi atau mengukur tentang pendidikan tinggi masyarakat petani? Terus lebih parah lagi itu di rumusan masalah. Coba saya ingin lihat itu. Ini kan kesimpulan kan? Coba di sebelumnya. Nah. Iya. Harusnya itu kan yang kamu sampaikan di situ adalah pandangan masyarakat petani tentang pendidikan tinggi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ketidaksetujuan kenapa mereka setuju? Tidak setuju kenapa mereka tidak setuju? Kenapa setuju? Kenapa setujunya? Apa alasan mereka setuju? Baru di kedua itu baru kendalanya apa? Kendalanya Bapak ada di situ. Justru itu alamat tapi tidak tersusun, kacau. Nah, terakhir yang saya sampaikan tadi itu yang juga disinggung oleh Pak Abrar tentang pengaruh sosial. Itu karena sudah tidak ada waktu lagi untuk meneliti, itu mungkin masih bisa dimasukkan ke dalam saran. Sarannya adalah bahwa penelitian ini menyisakan topik yang menarik untuk diangkat. Apa itu? Yakni bagaimana pengaruh sosial bagi masyarakat untuk meneruskan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Biar artinya salah satu ciri penelitian yang baik itu adalah menyisakan ruang setelah itu bagi peneliti sebelumnya untuk meneliti. Jadi kalau nanti ada orang Tombolango untuk meneliti lagi, yang mereka teliti adalah itu tuh temuan kamu bahwa pengaruh sosiologis terhadap persepsi masyarakat Tombolango tentang pendidikan tinggi. Oke? Bikin lagi tuh fokus. Saya malah buka prodi, saya nggak tahu nanti ke prodi mengambil kebijakan apa masih boleh ikut, sudah ternyata ini belum agak berat, ya. Jadi yang penting masnya bayar, seujian tuh selesai dan terakhir 28 31 Oktober 30. Batas yudisium. Enggak, batas akhir kuliahnya dia? Iya. Tanggal 30 ini kan? 31. Iya, tapi kan sudah selesai. Makanya menurut saya jadi segera. Jadi jangan lupa berpikir apa-apa, berpikir bagaimana ini selesai. Dan kalau Mem Nur Halimah belum tanda tangan, saya juga tanda tangan. Pipa dia dulu. Karena dia yang menentukan mau lolos pendak ini nih. Nanti pilih dulu di sana. Oke? Mau menangis itu. Baik, yang supaya ini bagus semua. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ujung untuk agenda berikutnya adalah penentuan hasil musyawarah ujian hari ini dan sidang ujian diskors selama 3 menit.
Baik, kita skor cabut ujian kita pada sore ini. Disilakan kepada sekretaris sidang ujian pada hari ini untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ujian ini. Silakan Pak Bari. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang Bapak Dr. Yusno Abdullah Otta, MAG. Baiklah, kami selaku Sekretaris Sidang akan membacakan berita acara ujian skripsi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya. Pukul 15.00 sampai dengan 17.00 WITA yang bertempat di ruang ujian Monokosyah FTIK dengan susunan tim penguji. Ketua Sidang Bapak Dr. Yusno Abdullah Otta, MAG telah bertanda tangan dan telah memberikan nilai. Sekretaris Sidang Abrari Ilham telah bertanda tangan dan memberikan nilai. Penguji 1 Ibu Dr. Nurhayati MPDI telah bertanda tangan dan memberikan nilai. Penguji 2 Mem Nur Halimah M.Hum telah bertanda tangan dan memberikan nilai. Identitas mahasiswa yang diuji pada hari ini, nama Astri Cahyati Paputungan dengan NIM 15231114, semester 14, dengan judul skripsi Persepsi Masyarakat Petani terhadap Pendidikan Tinggi di Desa Trombolango, Kecamatan Lola, Kabupaten Bolaang Mongondo. Putusan sidang. Skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan akumulatif nilai dari ujian proposal, seminar hasil dan skripsi adalah 93,25 atau mendapatkan predikat A-. Selamat A-. Manado 28 Oktober 2022, Ketua Sidang telah bertanda tangan. Setelah itu silakan dipersilakan kepada Saudari Astri untuk membacakan surat pernyataan. Setelah dibaca langsung ditandatangani. Silakan. Baca dulu. Dah, saya yakin. Kalau saya yakin tanda tangan. Iya, Dan dibaca dulu. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya, nama Astri Cahyati Paputungan, NIM 1523114, Program Studi Pendidikan Agama Islam, judul skripsi Persepsi Masyarakat Petani terhadap Pendidikan Tinggi di Desa Trombolango, Kecamatan Lola, Kabupaten Bolaang Mongondo, yang telah melakukan ujian skripsi pada hari tanggal 28 Oktober 2022 jam 3 sampai jam 5 waktu Indonesia Tengah, tempat dan ruang E205 lantai 2. Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk melakukan revisi skripsi terhitung mulai dari tanggal sekian sampai dengan sekian, minimal 1 bulan. Tidak ditulis. Tanggal 28 Oktober sampai 28 November. Mulai dari tanggal 8 Oktober sampai dengan 28 November 2022. Apabila saya tidak dapat menyelesaikan revisi skripsi pada waktu yang telah ditentukan, maka saya siap menerima keputusan bahwa ujian skripsi saya dibatalkan dan melakukan ujian skripsi ulang. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mesin. Tanda tangan bisa. Ya. I will give her chance. Tetap. Kita express. Sudah? Ini lagi satu. Ya ini. Oke, silakan duduk. Ya, baik, terima kasih kepada Astri yang telah membacakan dan menandatangani surat pernyataan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih Pak Abrari Ilham untuk Astri.
alhamdulillah sudah dibacakan keputusannya, sudah dibacakan juga apa tadi surat pernyataannya, dan ini kesempatan yang baik untuk mengungkapkan segala macam apa yang menjadi pengalaman dalam selama kuliah. Silakan. Ucapan terima kasih yang pertama siapa? Pada Allah Subhanahu wa Masih akan tisu. Kedua orang tua, mama masih ada, Astri? Ibu masih ada, Pak? Jaga anak, Jaga cucu kan? jaga cucu. Oh, Silakan. Nggak usah kancing dulu itu baju. Buka dulu bajunya. Buka baju karena hosa sekali. Ibu suruh. nggak apa-apa. Nah, terus Terima kasih kepada orang tua yang sampai sekarang walaupun saya sudah menikah, sudah maksudai dan sudah yang bisa atau yang sudah bisa bertanggung jawab kepada saya, tapi bapak dan mama tidak lepas tangan Pak Astri. Pak, Salam dulu. Kompai itu ada? Ucapan terima kasih kepada suami. pada suami. Setelah menghabiskan uangnya, kau habiskan dulu. Bilang apa sama suami? Kalau Terus, ada itu lanjut. suami kan nggak bisa kuliah, kamu bisa. dia di samping bapak dan mama tidak lepas tangan, dia juga tak balik kapal Pak Astri. Dari belakang. Terima kasih Oh, atas semua sumbangan dalam dari hal belakang, segala Pak. hal. Terus Dan terima kasih Bapak ada guru besar-besar. pembimbing 1 dan pembimbing 2, Bapak Isno, Bapak Berani. Kalau tak Bapak Astri lagi tidak akan sampai di sini. Karena kalau tidak Bapak Astri juga tidak tahu bagaimana cara dari mulainya membentuk itu seperti apa. Kaprodi, Memuji Di satu sekaligus ke Prodi Bunda Hayati. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Dan pengunjung 2 memang karena terima kasih atas solusi dan komentar. dah oke. Baik, sudah mendengarkan semuanya dan sudah dibacakan surat bacanya. Saya sebagai pimpinan sidang ujian pada hari ini sekaligus juga sebagai pembimbing mengingatkan kepada Astri untuk fokus dulu kepada perbaikan, karena sebenarnya yang diminta oleh para penguji itu secara materi ada deskripsi, meskipun ada 1-2 yang masih harus perlu lagi ke lapangan. Pertama, pertanyaan tadi dari Ibu penguji pertama tadi tentang data masyarakat, itu memang harus ada sumbernya. Tapi harapan saya waktu yang diberikan oleh ujian ini selama sebulan dimanfaatkan dengan baik. Ya, fokus dulu ke situ supaya bisa selesai. Karena taruhannya lebih besar. Ya, itu ditandatangani di atas materi. Jika sebulan lewat, maka akan ujian dari awal lagi dan sudah tidak bisa karena sudah habis masa waktu kuliah. Ya kan? Jadi segera saya sebagai pembimbing juga Pak Brani sebagai pembimbing 2 mengharapkan dengan sangat Kak Astri untuk betul-betul memfokuskan diri selama sebulan ini
menuntaskan perbaikannya. Ya, oke. Baik, tibalah kita pada akhir ujian kita pada hari ini. Ujian yang diajukan oleh program studi pendidikan agama Islam atas nama Astri Cahaya Paputungan dengan NIM 15.2.3.14 dengan judul skripsi persepsi masyarakat petani terhadap pendidikan tinggi di Desa Tembolango, Kecamatan Bola, Kabupaten Bola Mongondo, yang diujikan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, nyatakan selesai dan ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah foto sesi. Sendiri dulu baru pakai apa dengan suami. Ya. Iya, terima kasih Pak. Selamat naik. Ya selamat Pak. Berapa bulan itu?